Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnan Nur Ahmad Wijaya Kusuma dengan NIM V39200029. Perkenalkan, nama saya Aldiori Wirawayu Hidayat dengan NIM V392006. Perkenalkan, nama saya Aryanita Fauzia, NIM V39200009. Saya Kumala Fauzia dengan NIM V392020. Kami dari kelompok 2 kelas TIA Prodi D3 Teknik Informatika PSDKU akan mempresentasikan tugas wireless communication dengan studi kasus. Jadi ini adalah studi kasus yang kita pilih. Farel ingin membuat jaringan LAN pada area yang berbeda dan nantinya dapat terhubung ke internet. Farel ingin membuat jaringan pada kantor BRI sektor A dan area halaman kantor supaya orang dapat mengakses internet ketika berada di luar kantor. Maksudnya masih di area kantor itu masih bisa internet, bisa terkoneksi dengan internet ya. Nah, agar menghemat biaya, maka jaringan di kantor BRI sektor A dan di area halaman kantor dihubungkan secara nirkabel. Kemudian asumsikan kita mengoneksi internetnya dengan Google Server. Dan ini adalah rancangannya. Jadi nanti seperti ini. Wireless router area halaman, wireless router pusat, wireless router kantor BRI sektor A ini, dan modem ini itu masih berada di kantor. Nah, sedangkan modem melalui internet ini adalah sebagai pembatasnya ya. Jadi ini sudah masuk keluar ini ketika kabel modem hubungan dengan internet ini sudah bukan di area kantor lagi. Tapi untuk modem ini masih di area kantor. Baik, langsung saja kita buka Cisco paket tracernya. Kita buat rancangannya di sini. Kita taruh dulu komponen-komponennya. Pertama PRTN 300N. Ini router wireless sebagai router wireless pusat. Jadi kita namakan WR underscore pusat. Kemudian kita taruh kabel modemnya, kita namakan modem. Kemudian kita masukkan PT Cloud-nya sebagai internet. Kemudian kita taruh komponen servernya, ini sebagai Google Server. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Kita pakai copper strike. Kita pasangkan wireless routernya pada port internet ke port modem pada port 0. Kemudian kita pasangkan ini modem dan internetnya dengan kabel koaksial. Kita pasangkan di port 0, kemudian kita di sini pasangkan ke koaksial 7 seperti ini. Hijau seperti ini artinya sudah tersambung. Kemudian kita pasangkan dengan copper strike dari port Ethernet 6 ke port fast Ethernet 0. Kemudian kita setting di wireless routernya, kita klik di sini. Kemudian kita setting di GUI-nya. Di sini kita buat untuk IP address-nya seperti ini. Lalu kita aktifkan DHCP servernya dari rintang 1 sampai 50.
Kemudian ini untuk DNS servernya, jadi IP address untuk servernya kita taruh di sini. Misalkan kita pakai IP address-nya 100.100.111, kemudian kita klik Save Settings seperti ini. Saya Arya Kumala akan melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu di server PT besar, lalu klik Web Service DHCP, lalu pada input interface-nya di on-kan, ini di port gateway-nya 200.200.200, kemudian servernya 200.200.200, dengan start IP address-nya 200.200.200.1, subnetnya 255.255.255.0 dengan maksimum number of user 20. Lalu klik Save. Pada menu DNS service-nya di on, lalu dengan nama nanti record dengan IP address-nya 200.200.200.200, lalu klik add. Terus pada tab config default gateway-nya di setting 200.200.200.1 dengan DNS servernya 255.255.255.0. Lalu pada fast internet di sini di setting IPv4 address-nya yaitu 200.200.200 dengan subnet mask-nya 255. Saya akan menjelaskan pekerjaan lanjutan teman saya. Untuk langkah berikutnya, kita memerlukan home router. Nah, kita memerlukan dua buah home router. Kita taruh di sini dan di sini. Nah, home router pertama kita namakan WR underscore kantor BRI sektor A, dan home router kedua kita namakan WR underscore area halaman. Nah, selanjutnya kita memerlukan PT switch. Kita taruh sini, dan kita memerlukan PC komputer. Kita memerlukan 3 buah. Kita taruh pertama di sini, dan di sini. Untuk ketiga PC kita beri nama. Untuk PC ini kita beri nama PC 3. Untuk PC ini kita beri nama PC 2, dan ini PC 1. Nah, kita selanjutnya masuk ke halaman home router, ke GUI. Nah, selanjutnya kita setting ke wireless media bridge. Jika sudah, kita scroll ke bawah dan save setting. Maka WR pusat ke WR kantor BRI sektor A akan terhubung. Untuk yang area halaman, langkahnya sama. Kita setting ke wireless media bridge dan save setting. Untuk home router ini kita sambungkan ke switch PT. Nah, jika sudah, kita sambungkan switch PT ke PC 1,
ke PC 2 dan yang terakhir ke PC 3. Jika semuanya sudah tersambung, kita setting IP configuration atau IP address di PC 1. Nah, caranya kita pergi ke halaman desktop, ke IP configuration. Nah, kita langsung saja ke auto make tools dan DHCP. Kita tunggu. Nah, jika sudah, langsung silang saja, maka akan sudah tersambung. Untuk PC kedua, caranya sama, ke IP configuration static kita ubah ke DHCP semua. Untuk PC ketiga, caranya juga sama seperti tadi, tinggal ubah ke DHCP, statis ke DHCP. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Aryanita yang akan melanjutkannya. Yang pertama, kita tambahkan dulu access point. Klik wireless device, kemudian pilih APPT. Kita klik di sini, kita letakkan di sini. Nah, kemudian access point ini berfungsi sebagai WiFi. Nah, WiFi ini nanti kita sambungkan ke home router dengan menggunakan kabel strike. Kita juga bisa pakai kabel yang automatik. Seperti ini. Kemudian kita setting access point-nya. Klik access point, kemudian kita bisa klik config, pilih port 1, klik yang WPA 2, kemudian kita isikan password yang sesuai keinginan kita. Saya isikan 1-8. Untuk SSID-nya kita bisa ganti dengan wireless. Nah, kemudian kita bisa tambahkan perangkat yang akan tersambung ke WiFi tersebut seperti laptop, tablet, maupun smartphone. Yang pertama, kita setting dahulu laptopnya. Klik laptop, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada port. Nah, portnya ini nanti diganti dengan port yang ada di sini. Untuk cara menggantinya, pertama kita matikan dulu powernya. Kemudian kita drag yang port ini ke sini. Kemudian kita drag port yang ini untuk dimasukkan ke laptop. Setelah itu kita bisa hidupkan power supply-nya. Nah, selanjutnya kita bisa ke menu desktop, lalu pilih PC wireless, pilih connect. Karena di sini belum muncul, nah ini sudah muncul, kita pilih yang wireless. Kemudian kita klik connect. Kemudian isikan password yang tadi kita setting. Kita klik connect. Nah, kalau laptop sudah terhubung ke access point, berarti itu tandanya sudah berhasil. Kemudian kita setting tablet dan juga smartphone-nya. Yang pertama kita setting tablet. Kita ke menu config, kemudian pilih menu wireless, kita pilih WPA 2, masukkan password yang ada di access point tadi. Kemudian SSID-nya kita ganti SSID yang ada di access point tadi. Nah, ini sudah terhubung, berarti sudah berhasil. Kemudian yang smartphone sama seperti yang tablet. Config wireless 0, WPA 2, masukkan password, masukkan SSID,
kemudian kita close. Nah, ini sudah berhasil. Artinya ketiga perangkat tadi sudah bisa tersambung dengan baik dengan WiFi yang ada di area halaman. Baik, jadi rancangannya seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, kita mari ke testing dulu. Sebelum kita testing, kita cek dulu apakah IP address-nya sudah benar. Kita di sini kita cek jaringan di kantor dulu. Masuk ke IP config. Nah, jadi seperti ini konfigurasi DHCP-nya. Kemudian kita cek di area halaman device, misalkan smartphone. Address-nya seperti apa? Kita bandingkan dengan IP address di PC1 tadi. Nah, di sini terlihat bahwa untuk PC1 IP address-nya 169.254.84.214. Kemudian untuk yang smartphone ini IP address-nya 169.254.158.237. Di sini sangat terlihat sekali perbedaannya. Di sini 158, di sini 84. Nah, ini seharusnya harusnya sama agar bisa saling terkoneksi. Kita cek dulu apakah device pada area halaman bisa menghubungi device di kantor dan sebaliknya. Nah, kita lihat dulu kesalahannya di mana. Kita cek mulai dari awal di wireless pusatnya, di GUI-nya seperti ini, dan DNS-nya ingat 100.100.100.111. Kita save settings. Kita pergi ke server Google-nya. Kita setting di service, klik DHCP. Nah, di sini salah, harusnya bukan 200. Harusnya tadi kan 100, 100, 100, 111. Kita kopikan saja untuk yang di bawahnya. Dan di sini 100, 100, 100, dan di sini kita inputkan 1. Ini maksimum usernya 20. Kemudian kita save. Kita pergi ke DNS. Kita rubah yang ini, addressnya ini. Jadi seperti ini. Dan kita save. Kita pergi ke config. Di global settingnya ini salah, harusnya 100.100.100.1 seperti ini. Kemudian pas ethernetnya seperti tadi, yang awal tadi 111 tadi ya. Jadi pas ethernetnya seperti ini confignya. Kemudian untuk di global settingnya seperti ini. Dan kita close, kita masuk ke cloud PT-nya, ke config, dan ke Ethernet 6. Karena tadi kan ini kan internet ke Google kan pakai kabel, jadi ini klik kabel di sini. Kemudian pergi ke kabel, kita klik add di sini. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita close. Kita masuk ke PC tadi. Di aplikasi konfigurasinya kita pindah dulu ke static, lalu ke DHCP lagi. Ini sudah benar ya, DNS-nya sudah ada, default gateway-nya juga sudah ada seperti ini. Untuk subnet mask-nya seperti ini, dan IP address-nya ininya 1. Kita langsung saja cek di bagian sebelah kiri alias halaman. Kita pergi ke static, kemudian DHCP.
Ya, di sini sudah benar ya, seperti ini satu. Jadi jika kita bandingkan tadi sudah sama seperti ini. Nah, seperti ini. Subnes sampai DNS-nya ini sama. Dan kita close. Kita cek semua DHCP-nya. Kita setting semuanya seperti ini. Ini kita pergi ke PC, kita setting, kita ke command prompt, kita ketik ipconfig /release ya, seperti ini. Kemudian kita ipconfig renew. Nah, ini sudah dapat seperti ini. Kemudian kita coba, sebentar saya lupa tadi nama servernya apa. Oh ya, Google ini kita ganti dulu www.com seperti ini. Kita save. Kembali lagi ke PC tadi, kita ketik release seperti ini, kemudian renew. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita ping ke Google servernya tadi, www.google.com. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil diping ke Google dengan diterima 4, loss-nya 0. Artinya sukses. Kemudian kita ke PC 2 juga. Kita cek apakah sudah terkoneksi. Kita pingkan ke server Google-nya. Seperti ini. Ya, sudah. Kemudian kita ke smartphone sini. Kita langsung ping di Google-nya apakah bisa. Kita cek dulu. Dan ternyata bisa. Kalau satu bisa, berarti semuanya ini sudah benar. Kita ambil sampelnya saja tadi. Jadi di sebelah kanan ini jaringan di dalam kantor, sedangkan di sebelah kiri ini merupakan jaringan WiFi di area halaman kantor. Nah, ini asumsinya tempatnya jauh dan disambungkan oleh router pusat. Karena jauh, untuk menghemat biaya maka memakai wireless router seperti ini untuk menyambungkannya. Kemudian dari pusat kita sambungkan ke modem. Kemudian dari modem langsung ke internet, dan internet langsung ke servernya milik Google. Kemudian kita cek di sini antar device ya, kita pingkan antar device apakah bisa. Sebentar, tadi IP address-nya 1.29. Kita ke tablet command prompt, kita pingkan 192.168.1.29.
Ya, berhasil. Apakah ke PC dan ke situ berhasil? Tadi IP address-nya 1.26 ya untuk smartphone. Kita coba untuk ping. Satu 92.168.1.26. Ya, berhasil. Jadi semuanya berhasil saling terkoneksi dari jaringan sini ke jaringan sini dan jaringan BRI ke jaringan dari jaringan BRI ke Google servernya sudah terkoneksi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.